Sebenarnya ini ya namanya istri saya, karena awal-awal cuma mereka satu-satu pakai botol minuman bekas ini plastik itu. Ini gimana sih kita di kompleks ternyata bensin. Nah ini triggernya.
dengan media tanam bisa dilakukan fermentasi. Kalau tadi di jalur itu kan pH-nya netral ya 6 sampai 7. Kalau pH di untuk media tanam Aglonema itu 5,5 sampai 6,5 dengan netral. Jadi dibuat medianya, kemudian saya taruh di sini, lalu YouTube saya awalnya minta di Facebook saya mau dibikin tutorialnya di YouTube gitu. Ya udah saya bikin YouTube dari satu konten ini. Bagaimana kok cuma potongan-potongan Aglonema ditanam di toples, ada media tanamnya ditutup sekitar 2 minggu sampai 1 bulan kok sudah tunas-tunasnya. Nah ini bikin banyak orang kan bertanya, bisa minta akhirnya saya kasih tutorial. Dan kemarin memang ya kita jualan Aglonema saja, budidaya Aglonema tanaman hias. Dan memang satu sudah cukup karena satu tanaman itu bisa dari bisa ratusan ribu dan jutaan bahkan ada yang biasanya makanya memang itu bisnis saat itu mau berbagi pada dapur kerja di rumah ya kan, kemudian lain akhirnya menanam ini dan bisa jadi bisnis perputaran ekonomi yang bagus sekali. Pertama itu perjalanannya lalu hanya dalam waktu 1 bulan itu langsung 1.000 subscriber berhasil dimonetisasi pada 30 November. 100.000 subscriber itu pada Juli 2022, 2 tahun kemudian dari subscriber sampai rumah itu 5 Agustus. Berikutnya, nah jadi triggernya adalah tugas buku. Lalu saya buat video memberikan informasi ke semua penonton. Lalu banyak penonton yang akhirnya mereka menanam dan pengen, Mas, buat saya beli media tanamnya, Mas, buat saya beli pupuk obat medianya daripada kesulitan. Nah saya itu ngobrol itu kebetulan duitnya ciwe obat itu berapa dimarahin sama ibu mertua, jangan gitu, jangan-jangan itu masih bisa jadi supermarket meskipun kecil sedikit nanti bisa jadi banyak dengan setelah ekonomi. Akhirnya benar, ketika Aglonema sudah turun ya kan harganya sekarang yang dulu belasan juta sekarang cuma ratusan ribu atau mungkin yang dulu puluhan ribu jadi belasan ribu karena turun ya karena kita cuma keresa. Nah ini yang jadi perubahan. Nah awalnya udah akhirnya saya bikin media tanam. Tadi saya membuat media tanam itu bahan untuk Aglonema. Bahannya itu ada sekabakar, ada pasir malam, ada sekam, ada kaliandra dan lain-lain itu kemudian dilakukan fermentasi. Itu kalau pakai E4 itu butuh waktu 1 bulan ya. Dan saya itu ketemu orang ahli di pasar Kongo itu ternyata bisa membuat ada teknologi baru. Cairan mikroorganismenya itu memang benar-benar mikroorganisme yang ganas. Jadi dia bisa mempersingkat fermentasi dari 1 bulan jadi 1 minggu, 3 hari sampai 1 minggu. Dan itu saya praktekkan dan berhasil. Dan itu saya buktikan dalam video sehingga itu yang paling manis gitu misalnya. Namanya neoaktif energi terlucu. Dan itu akhirnya saya fermentasi, saya buka terus. Awalnya saya bikin sendiri media tanamnya, saya kemas sendiri tiap hari pesanannya 20 sampai 50 pesanan sampai 100 sampai 200 pesanan pakai ke seluruh Indonesia. Itu saya sama istri saya sendiri akhirnya butuh karyawan besar next dulu. Jadi keturunan dari kerja keras sebelumnya gimana dibaca ya, keturunan dari kerja keras mau buka peluang baru, berbagi pengalaman bisa bawa manfaat luas. Jadi jangan ragu membagikan pengalaman. Jadi misalnya ada yang lain Mas, kok hasilnya media tanam 7 bahannya itu untuk menanam Aglonema kok dibagikan? Gak takut tak berarti media tanam yang dijual itu gak ragu. Justru saya akan membagikan suatu file, silahkan itu sendiri. Dan akhirnya banyak orang teman-teman saya bikin dan dia menjual juga. Dan itu sudah bermanfaat bagi banyak orang. Jadi jangan khawatir nanti uang itu rezeki dapat dari mana saja. Seperti apa mungkin dia akan membagikan tadi ilmunya secara detail, ini loh. Gak tahu nanti ada pesaingnya karena rezeki itu sudah dari sononya yang sudah ada dan yang mungkin kita membagikan itu. Lalu langkah kecil bisa berperubahan besar dan adaptasi inovasi penting di masa sulit. Nah akhirnya
Dan itu next ini super play button, ini saya mau di depan foto dan itu perut saya buncit. Semoga berikutnya bisa sobek sistem. Next, ini foto saya itu satu karyawan saya, karena saya ada 4 dan di belakang itu videografer. Nanti yang berbau ini yang mendokumentasikan ada 4. Jadi satu orang itu dia mau produksi media. Kemudian satu orang melakukan live streaming. Ini Lukman ini dia live streaming di TikTok dan di Shopee. Lalu dia mengurusi tangga Bonema yang ada di sebelahnya. Nanti teman-teman ingin lihat dan saya seperti apa di 5 top sudah ada Bonemanya. Terus satu orang itu mengurusi online dan offline pemasaran, dan satu orang ini dia membuat foto produk di Shopee, kemudian bikin video yang dari promosi. Itu dia videografer. Dulu awalnya hanya saya sendiri, tapi karena sudah butuh karyawan dan karyawan itu jadi karyawan, orang ini yang jadi garda depan untuk marketing. Sehingga bagaimana itu bisa kenapa untuk orangnya kok sampai bisa 4 karyawan dengan gaji yang sesuai UMP. Kemudian saya sudah memenuhi BPJS Kesehatan, BPJS Tenaga Kerja, semua saya penuhi, pajak sudah tertib gitu. Dan karena kalau saya terpengaruh dari pekerjaan sebelumnya, Pak yang utama itu menekankan pada kejujuran dan semua hal yang jadi kewajiban harus dipenuhi. Makanya saya lakukan itu dan jadi sukses. Jadi kenapa saya bisa terus berlanjut? Ya, karena itu kuncinya ada di marketing, live streaming tiap hari, pembuatan video tiap hari, sehingga penjualan di Shopee, TikTok itu bisa meningkat. Jadi per hari paling nggak saya harus ada 50 sampai 100 paket di lepas ruang gitu. Kalau mungkin Pak Manto itu 10.000 backlog ya per bulan ya, itu targetnya ya. Tapi produksi sudah sampai berapa apa itu? Saya itu penasaran sekali saking jurnalisnya. Iya, nanti kita wawancara ya Pak. Jadi begitu teman-teman. Saat ini jurusannya biologi, ada jurusan apa lagi? Banyak ya. Belum tentu nanti semuanya jadi dosen, belum tentu sesuai dengan jurusannya. Seperti psikologi, kalau saya jadi pertanian dulu, saya tahu saya jadi punya apa tuh pertanian gitu kan. Siapa tahu sebentar lagi saya jadi budidaya jamur juga ya, karena itu mau. Jadi apa yang jadi peluang saat ini, karena memang banyak sekali orang-orang yang mengingatkan, ya kan, tahun 2025 sampai tahun 2030 lah kita agak mengencangkan harga karena kemungkinan kita akan mengalami ekonomi yang kurang bagus. Makanya teman-teman sudah harus siap dari sekarang. Kalau misalnya tahu-tahu orang tua yang biasanya ngirim banyak terus mepet ya, dia harus ngirim, atau kalau enggak harus mikir-mikir apa yang bisa menambah penghasilan. Kenapa enggak langsung kontak Mariam ya kan? Nanti langsung kasih sendiri atau ikut menjualkan, kenapa enggak? Itu potensi yang bisa didapatkan. Nah, dan satu lagi yang unik bahwa teman-teman itu bisa memulai usaha itu dari 0 rupiah. Nah itu nanti ada di buku saya kok tapi saya kasih bocoran itu. Ada yang teman saya namanya di Jakarta, itu teman saya punya kagak benar maksudnya importir agronomik. Dan rata-rata ada orang dari Filipina maupun Amerika yang datang ke sana untuk apa? Melakukan live streaming dan menjual. Jadi dia menjual ke penonton-penontonnya tanpa modal karena di tempat langsung tempatnya sudah disediakan, ya kan? Kemasannya semua sudah dikemasih, nanti laku sama sana, penontonnya bayar dulu, lalu bayar, gitu. Mau teman-teman cukup apa? Cukup membuat media sosial, mau Instagram, TikTok atau YouTube, yang itu nanti bisa menjadi celah marketing teman-teman. Bisa produknya sendiri atau bisa produknya orang wah saya ingin bikin misalnya brandingnya apa, sosial medianya kuliner, berarti nanti ke produk
lainnya yang ngambil di Bali. Jadi semoga ini melengkapi ya kalau nanti perjuangan bagaimana bikin jamurnya saya di media sosial. Tanya jamurnya asik, nanti tanya jamurnya bisa dua-duanya saya juga bisa sekalian tanya-tanya. Sekiranya gitu ya, nanti ditambahkan ya terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama, apa keunggulan usaha Bapak dengan usaha yang lain sehingga pelanggan itu tertarik untuk membeli produk-produk di Bapak? Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana cara Bapak untuk meningkatkan subscriber dan membuat konten-konten yang menarik? Yang pertama adalah kualitas konten. Jadi konten saya ini memang akhirnya membuka wawasan tentang hobi aglonema bagi penghobi aglonema yang rata-rata ibu-ibu mama itu bagaimana merawat aglonema. Jadi mereka akhirnya kalau nggak nonton saya itu kayak ada yang kurang gitu. Jadi dan konten saya itu selalu menyajikan bukti. Kenapa kok subscribernya meningkat dan kenapa banyak orang yang menonton? Karena saya itu membuat satu konten. Ada beberapa konten ya, yang konten-konten terbaik itu membutuhkan 2 minggu sampai 1 bulan. Kenapa? Misalnya saya contoh, saya akan menanam aglonema tanpa akar. Saya tunjukkan dari tanpa akar sampai ada akarnya. Kemudian dari akar-akarnya itu sangat rumit. Dan itu sama, makanya saya kesuksesan itu juga tidak hanya sendiri ya, tergantung dukungan dari istri atau demikian sukses ada pendampingnya ya. Garwa pernikahan luar biasa saling melengkapi dan sama. Jadi di balik saya yang ada di belakang saya istri saya orang sakit Pak. Kemudian dulu SMA-nya itu siswa teladan, sekarang teladan. Jadi memang secara saling melengkapi ya. Saya di depannya, dia dari belakangnya untuk naskahnya, kemudian namanya mama yang disuruh dulu, kemudian antara berdua. Jangan salah untuk mencari jodoh ya. Jadi salah satu yang saya yang saling melengkapi untuk bekerja nanti, karena ketika nanti kita tidak kerja di perusahaan atau di mana, nanti ada batasnya. Bahkan sekarang ASN sudah tidak ada pensiun lagi ya. Makanya kan nanti kita butuh ada usaha di masa tua. Yang pertama adalah ada yang namanya ketekunan dan konsistensi begitu, dan kemudian tidak takut gagal, kemudian bisa mencoba lepas dari zona nyaman gitu Bapak ya. Dan ini sebenarnya poin yang cukup yang kepepet itu tadi ya, sebenarnya cukup bagus ya, tapi jangan sampai kita kepepet dulu baru memaksimalkan potensi. Artinya adalah kita bisa berani mencoba lepas dari zona nyaman. Kemudian tentu saja usaha itu akan jauh lebih mudah kalau kita punya passion di situ ya Bapak ya. Jadi Mbak sekalian, mas-mas sekalian, dari mulai keluar dari sini nanti mungkin bisa dipikirkan passion ini apa yo gitu. Iya. Misalnya aku doyan makan ya bisa kita mulai passion dari doyan makan juga bisa gitu ya. Kita sering ke warung kalau biasanya buat makan aja, enggak lah aku posting di Instagram, oh ini enak hidden gem, hashtag apa gitu ya kalau sekarang. Jadi temukan passionmu gitu, karena apapun kalau bekerja dengan passion itu insya Allah akan lebih mudah. Kemudian jeli melihat peluang, itu yang saya katakan dari kedua narasumber ini, dimana misalnya Pak Rimawan ini tadi di masa COVID orang nggak bisa ngapa-ngapain, yang bisa dilakukan cuma stay di rumah, gabut, akhirnya apa? Salah satunya yang bertanam, bercocok tanam. Dari mulai memenuhi kebutuhan sendiri gitu lagi, menanam sayur, akhirnya mulai agar ini bisa menghasilkan uang. Akhirnya itu didokumentasikan dalam bentuk vlog, dan akhirnya memang menghasilkan. Sehingga jadi melihat peluang ini juga salah satu upaya yang perlu dimaksimalkan oleh kita semua. Kemudian ini bahwa support dari keluarga itu sangat berpengaruh bagi kesuksesan kita. Kita itu tidak pernah bisa
berdiri sendiri selalu ada doa dari orang tua, doa dari yang sudah berkeluarga, dari istri, dari suami. Dan tadi sudah diceritakan bahwa di balik pria yang hebat itu ternyata ada perempuan yang kuat. Nah itu karena kita kebanyakan mahasiswanya itu mahasiswi perempuan, maka perempuan mahasiswi saya ini jadilah perempuan yang hebat, yang satu, yang berdedikasi di bidangnya. Jadi kalau saya sedang menjadi mahasiswa pendidikan biologi, fokuskan di situ, menjadi ahli di situ, dan temukan passion yang lain sehingga nanti bisa mendukung, gimana pun kan juga tetap cari jodoh dan ya bisa mendapatkan atau mendukung pasangan hidup nantinya menjadi kekuatan hebat. Yang cowok-cowok juga ya jangan mengandalkan cewek saja, juga menjadi perempuan, juga menjadi laki-laki yang hebat, yang konsisten, yang tekun, sehingga insya Allah bisa meniru dari dua narasumber kita yang sangat inspiratif pada siang hari ini. Kemudian, nah ini yang terakhir, ada dua. Pertama ada don't waste time, jangan membuang waktu. Waktu itu singkat. Kalau di tempat saya, terus saya bukan asli sini, saya dari Jawa Timur. Hidup orang itu cuma ngampung mobil, cuma ngampung minum, sebentar aja langsung gitu aja katanya. Sehingga waktu yang diberikan pada kita semoga senantiasa menjadi waktu yang bermanfaat. Kemudian yang terakhir, ini berlaku untuk siapapun, never stop learning, jangan pernah berhenti belajar.